Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil nanti acungkan tangan. Siap? Aifi bilang hadir ya. Astrid, Denis, Ridwan. Nah, Reja, berarti yang tidak hadir berapa orang? Yang satu sakit, yang satu tanpa keterangan. Nah baik anak-anak ya, sebelum memulai aktivitas pembelajaran seperti biasa, silakan untuk KM dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Belum siap gerak, belum belajar, berapa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, berdoa pelan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Sebelum bajunya lihat masih ada yang dikeluarkan. Sebelum kepada pelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu ya kepada salah satu di antara kalian ya mengenai pengalaman pembelajaran pada minggu sebelumnya. Siapa yang mau bercerita? Boleh, Rizka? Pembelajaran minggu kemarin sangatlah menyenangkan. Bapak juga menjelaskan secara rinci dan detail tentang teks laporan minggu. Ya, menyenangkan ya. Menurut Rizka, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian belajar pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mampu menyampaikan secara lisan mengenai teks laporan hasil percobaan dan menyimpulkan isi dari teks laporan hasil percobaan. Bapak akan memberikan pretest dulu ya, atau tes awal. Sejauh mana kalian memahami materi yang akan diajarkan? Ada kesulitan? Untuk sekarang, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya bebas. Kalian bagi menjadi 5 kelompok. Langsung duduknya per kelompok. Silakan. Belajar mandiri ya. No. Per kelompok. Pada pertemuan hari ini, boleh ya semuanya menyimak ke depan. Pada pertemuan hari ini, kalian akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan pada teks laporan hasil percobaan. Ya. Untuk struktur teks laporan hasil percobaan ada berapa? Ada dua. Yang pertama, yang kedua, betul ya. Dalam struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Dalam struktur pernyataan umum biasanya berisi paparan atau klasifikasi umum yang menjelaskan mengenai objek yang akan dilaporkan. Biasanya pernyataan umum tersebut dalam teks laporan termasuk di dalam bagian tujuan. Ya, tujuan pada teks laporan. Kemudian yang kedua yaitu uraian ya. Berisi aspek-aspek laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Dalam teks laporan hasil percobaan yang termasuk struktur uraian, diantaranya bagian-bagiannya ada alat tambahan atau material, kemudian langkah-langkah pembuatan atau percobaan, kemudian juga ada simpulan dan hasil. Ya, itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai struktur sebelum Bapak lanjutkan ke ciri kebahasaan. Paham? Paham. Baik, Bapak lanjutkan ke ciri kebahasaan teks laporan.
hasil percobaan. Yang pertama itu apa? Ya, ciri kebahasaannya apa yang pertama? Menggunakan Ya, menggunakan sinonim atau sinonim. Yang kedua, betul, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, paham semuanya? Baik ya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja. Di sini ada LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bersama anggota kelompok kalian mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kalian diskusikan. Jika ada hal-hal yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Setelah itu, seperti biasa nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas, dan kelompok yang tidak presentasi nanti menanggapi. Ngantuk, sok dikerjakan. Kelompok itu ada kesulitan? Tidak? Kalian analisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan yang ada pada LKPD. Nanti dituliskan mana yang termasuk struktur pernyataan umum, mana yang termasuk apa upaya. Sepertinya Ujang Ida tadi ngantuk ya. Nah baik ya, supaya fresh mengerjakannya, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Bapak punya permainan ya. So, berdiri terlebih dahulu semuanya. Siap ya. Boleh kalian simak dulu ya. Boleh lihat ke depan dulu. Ya. Bapak mau mencontohkan terlebih dahulu ya. Nanti kalian ikuti gerakan dan ucapan dari Bapak ya. Marina menari di atas menara. Jadi kalau Bapak bilang Marina, seperti ini gerakannya. Kalau menari seperti ini, di atas menara. Bisa ya? Ya. Bapak mah hanya mengucapkan saja, tapi kalian sama gerakannya. Boleh ya? Siap, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menari Marina menari di atas Marina menari. Menari Marina menara di atas. Jawaban nomor 1, struktur teks laporan. Yang pertama, pernyataan umum atau tujuan. Yang kedua, uraian atau alat dan bahan. Langkah-langkah hasil percobaan simpulan. Yang kedua, kata bilangan. Setiap gabung reaksi. Yang kesatu, setiap gabung reaksi dipresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka sebagai moderator, Aiti sebagai penyanyi 1, Meli Nuriati sebagai penyanyi 2, Asli sebagai penyanyi 3, Riko dan Widi sebagai penyanyi 4. Nah baik ya, barusan kelompok 1 dan kelompok 4 sudah tampil. Silakan kelompok lain menanggapi penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Coba angkat tangan. Yang mau menanggapi. Sok yang tidak tampil tadi menanggapi. Sok.
Yang lainnya perhatikan. Hei, perhatikan. Stop, silakan. Ya. Selalu pelan-pelan. Ya. Baik, ya anak-anak. Tadi kalian sudah belajar mengenai apa? Betul, dan ciri bahasa teks laporan. Nah, ya setelah tadi kalian melakukan tes awal atau pre test, untuk sekarang kalian akan melakukan post test atau tes akhir. Ya. Silakan dikerjakan secara jujur dan mandiri. Waktunya 3 menit ya. Waktunya 3 menit untuk mengerjakan post test atau tes akhir. Silakan dimulai dari sekarang. Bekerja sendiri ya, tidak ada yang mencontek. Tadi ada salah satu kelompok yang pekerjaannya kurang baik. Nanti akan mengikuti remedial. Sedangkan dari yang kelompoknya sudah bagus, nanti akan melakukan pengayaan ya, akan melakukan pengayaan. Baik anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kalian akan mempelajari mengenai cara menulis teks laporan hasil percobaan yang pastinya sesuai dengan kelengkapan struktur dan ciri bahasanya ya. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Baik ya. Untuk KM supaya memimpin doa terlebih dahulu. Belum siap gerak. Setelah melakukan rangkaian aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.